Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edwin Laus, tentu saja di sini tetap setia untuk menanti Anda kapan Anda hidup sehat. Semoga hari ini bersama Go Healthy kami selalu memberikan solusi demi solusi supaya kesehatan Anda mencapai titik yang optimal. Nah pemirsa, hari ini kita mau mendengarkan cerita dari Ibu Kesi. Ada juga suaminya di sini, Bapak Agus. Usia Ibu Kesi adalah 42 tahun, mengalami penyakit jantung koroner dan juga hipertensi. Intinya hadir di sini butuh solusi agar jangan sampai terjadi komplikasi dan terulang serangan jantungnya. Mari saya perkenalkan, di sini ada Ibu Kesi dan Bapak Agus. Selamat datang di Go Healthy. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini ada Mbak Rita dan Mas Surman. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Mas Edwin. Siap ya tipsnya ya? Oke, mari kita mulai. Ini ada kuis. Kuis yang pertama, bunyinya begini. Kehamilan keberapa yang berisiko mengalami hipertensi? A. Kehamilan pertama, B. Kehamilan kedua, C. Kehamilan ketiga, dan D. Semua kehamilan. Ibu Kesi, yang mana A, B, C, atau D? C. Kehamilan ketiga. Berdasarkan pengalaman. Pernah hamil, Pak? Berdasarkan pengalaman ibu. Berdasarkan Jadi C, pengalaman ya? ibu. Nah, pemirsa, untuk terjadinya hipertensi pada kehamilan itu bisa terjadi pada kehamilan berapa saja. Mau pertama, mau kehamilan kedua atau kehamilan ketiga itu bisa terjadi. Juga begitu trimesternya juga demikian. Karena hipertensi pada kehamilan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hipertensinya telah dibawa sebelum hamil. Jadi sebelum hamil sudah mengalami hipertensi, ketika hamil kemudian terjadilah peristiwa hipertensi dan itu biasanya berlanjut terus sampai kelahiran. Tetapi ada hipertensi yang hanya terjadi ketika hamil saja. Nah, ketika hamil itu kita sebut sebagai hipertensi gestasional. Ketika kemudian kita ganti gaya hidupnya, kita perbaiki pola makannya, maka hipertensi yang terjadi ketika kehamilan bisa kemudian hilang ketika telah melahirkan. Nah, jadi jawabannya Ibu Kesi adalah belum tepat. Saya ulangi sekali lagi, ternyata kehamilan keberapa yang berisiko mengalami hipertensi? Jawabannya adalah D. Semua kehamilan. Oke, satu lagi, masih semangat ya? Semangat. Oke, ini dia kuis yang kedua. Yang bukan pertanda serangan jantung, ingat ya, yang bukan. Yang bukan pertanda serangan jantung adalah A. Nyeri punggung di belakang, B. Nyeri dada kiri, C. Nyeri perut bawah, dan D. Nyeri dada kanan. C, iya. Yang C berarti nyeri perut bawah. Oke, jadi jawaban Ibu Kesi sendiri ini tepat sekali. Ya, jadi kalau yang namanya nyeri dada ini, kalau dia karena serangan jantung biasanya tanda-tandanya banyak ya. Mulai dari dia nyeri dada kiri maupun kanan, walaupun dia jantung itu di sebelah kiri, tapi bukan berarti dia cuma sebelah kiri aja. Kadangkala ada yang namanya nyeri alih, dia akan terasa di sebelah kanan juga. Kemudian apalagi nih, kemudian bisa juga nyerinya ini dia berada di punggung atau nyerinya ini di bahu sampai menjalar ke tangan kiri. Nah, kemudian apalagi biasanya kadang-kadang orang terkecoh nih dengan nyeri seperti nyeri ulu hati atau kita sebutnya sebagai seperti mah. Nah, hati-hati, nyeri dada seperti ini bisa jadi pertanda yang namanya serangan jantung. Nah, yang bukan itu adalah nyeri perut bawah. Benar kata Bu Kesi. Jaraknya terlalu jauh untuk dia merefer atau menjalar ke area tersebut. Tapi kalau ada rasa kurang enak di bagian dada, ada baiknya kita langsung periksakan ke dokter dan kita mencegah terjadinya serangan jantung yang berat ya. Pemirsa, saya ulangi lagi bahwa yang bukan pertanda serangan jantung adalah C. Nyeri perut bawah. Kayaknya hadiahnya kita berikan saja ya. Diterima ya Ibu ya. Oke, semoga makin sehat. Silahkan Ibu. Mari pemirsa kita lihat bagaimana perjuangannya melawan satu jenis penyakit yang banyak sekali merenggut nyawa di bumi ini. Penyakit jantung koroner. Semoga tidak terulang kembali. Dan saat ini Ibu juga belum memakai teknologi laser. Semoga terbuka pikirannya dan ada solusi yang paling tepat untuk yang hari ini. Mari kita lihat. Kesi Latif, tak pernah terpikirkan olehnya, ia bisa mengidap hipertensi hingga mengalami serangan jantung. Masalah hipertensi ini muncul ketika Kesi sedang hamil besar anak ketiganya. Kala itu, ia merasa penglihatannya tampak terganggu. Ketika dicek oleh dokter, ternyata tekanan darah sistoliknya sudah mencapai angka 200. Masalah hipertensi ini pun kian berlanjut dan sulit terkendali. Tepatnya pada setahun lalu, Kesi tiba-tiba mengalami rasa nyeri yang begitu hebat di dadanya. Dokter mengatakan ada sumbatan di pembuluh darah jantung Kesi. Kesi pun menduga masalah kesehatannya ini disebabkan oleh pola hidupnya yang kurang sehat. Ia kerap kurang tidur karena faktor pekerjaan dan pola makannya pun tidak diatur secara sehat. Kesi berharap
dirinya bisa kembali sehat. Ia tidak ingin kembali mengalami komplikasi penyakit karena rasanya sangat sakit. Ibu Kesi, kalau boleh kita tahu, waktu serangan jantung itu terjadi, yang kita pengen tahu, Ibu rasanya bagaimana? Ada di mana waktu itu? Selepas sholat subuh ya, itu ada nyeri di dada sebelah kiri, gitu. Dia hilang timbul seperti itu. Saya pikir tadinya akan berhenti, mungkin kayak mungkin angin salah masuk mungkin seperti itu ya. Tapi ternyata berkelanjutan terus dan akhirnya saya bilang sama suami, kayaknya kita langsung ke itu aja karena saya merasa saya sendiri awam ya sebenarnya, tapi kalau udah masalah jantung itu ngeri sekali karena kan berkaitan dengan nyawa kita, ibaratnya lengah sedikit kita nggak tahu apa yang akan terjadi saat itu. Mengalami keringat dingin nggak seperti Ibu? Iya, sempat keringat dingin, nafas agak susah seperti itu. Terus agak nyeri ke punggung belakang itu. Sampai ke lengan juga Ibu? Iya, lagi masih di rumah sih belum ya, cuma pas saat udah ada di IGD itu makin berasa. Melihat istri saat itu sedang dalam keadaan yang menderita, perasaan Bapak Agus bagaimana? Takut dan sangat khawatir. Tapi ya sebagai tanggung jawab suami ya, apa yang terbaik harus dilakukan. Saya udah tahu istri punya hipertensi, jadi ya anak-anak waktu itu mau sekolah udah biarin naik ojol aja, naik ojol. Saya langsung antar istri ke IGD. Waktu itu divonis apa di situ Pak? Sementara sih kemungkinan jantung. Kemungkinan jantung. Tentunya pasti ada pemeriksaan kesehatan di situ. Iya. Tensi waktu Ibu sedang di UGD itu berapa? 200 kalau nggak salah. Bukan masih Itu Ibu. bukan masih. Bukan Ya? masih. 213. Itu kalau di pemeriksaan itu udah Udah paling tinggi banget ya. top banget itu. Hampir mentok. Kolesterolnya berapa waktu itu? Yang Kolesterol lainnya normal. normal tapi tensinya Tensi yang 213. masih Oke, tensinya tentunya waktu tinggi, pemeriksaan itu kolesterol kan tidak mungkin langsung ada hasilnya ya. Betul. Tensi pasti ada hasilnya. Iya, Nah kita lihat yang kondisi saat diutamakan ini ya. sih. Yang namanya tensinya belum terkendali. Mirip-mirip sama pertama kali Ibu kena serangan jantung. 200 sekarang di angka 189 per 116. Kemudian yang tidak kalah mengerikannya adalah kolesterolnya. Angka 265 ini mengindikasikan bahwa apa yang sudah Ibu lakukan selama ini tidak optimal ya. Nah, pada dasarnya ini ada dua faktor risiko, ada tensi tinggi, ada kolesterol tinggi. Bukan tidak mungkin akan terjadi yang namanya serangan jantung berulang. Ini saya mau kasih lihat sedikit ya tentang gambaran pembuluh darah Ibu kira-kira ya seperti apa. Di sini ada dinding pembuluh darahnya dan aliran darah itu akan mengalir di tengahnya. Apa yang terjadi jika kolesterol kita tinggi? Maka yang terjadi adalah akan terjadi penumpukan plak di pembuluh darah kita ini. Ya, plak ini sendiri nantinya akan menumpuk di dinding pembuluh darah kita. Hal ini terjadi karena adanya proses oksidasi dari yang namanya kolesterol di pembuluh darah kita. Jadi bisa diperhatikan bahwa aliran darahnya makin lama makin sempit. Pembuluh darahnya menyempit itu diperparah oleh penumpukan plak di pembuluh darah kita. Plaknya akan makin tebal. Ini adalah plak pembuluh darahnya, jadi aliran darahnya semakin sempit. Bisa dibayangkan oleh pemirsa di rumah, kalau aliran darahnya dia makin sempit, makanya tekanan darahnya akan makin tinggi. Selain itu, resiko untuk terjadinya penyumbatan makin tinggi lagi. Dan ini adalah gambaran pembuluh darah. Bukan cuma di jantung saja, tapi di pembuluh darah di tempat lainnya, di organ penting kita. Mau jantung, mau otak, mau di pembuluh darah lainnya. Jadi hati-hati untuk Bu Kesi dan pemirsa di rumah. Kalau sudah ada kolesterol yang tinggi, kalau sudah ada tensi yang tinggi, mulai dari sekarang kita aware. Ketika seseorang ini sudah mengalami yang namanya proses penyumbatan di pembuluh darahnya, bukan tidak mungkin akan terjadi penyumbatan berulang. Karena serangan kedua ini biasanya akan berdampak buruk bagi kesehatan kita, bahkan bisa mengancam nyawa kita. Jadi untuk pemirsa di rumah dan Ibu Kesi, mulai dari sekarang kita jaga kesehatan kita dan kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat. Kita tambahkan laser untuk menyempurnakan pola hidup sehat kita. Nah, Ibu Kesi, ketika telah terkena serangan jantung, setelah itu adakah upaya yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesehatan Ibu? Mengubah pola hidup sih intinya. Seperti apa pola hidup yang telah Ibu ubah? Seperti pola makan ya, terutama pola makan sama gaya hidup juga seperti itu. Pola makan Ibu telah ubah. Kalau olahraga bagaimana Bu?
Sejak saat itu saya semakin rutin sih olahraganya seperti itu. Iya, pola tidurnya. Pola tidurnya juga karena kan pekerjaan saya kan berhubungan dengan jurnalis ya atau blogger ya saat itu. Mungkin lebih banyak begadangnya seperti itu untuk ngejar deadline lah ya. Iya, semua upaya kesehatan yang telah dilakukan itu bisa kita maksimalkan lagi. Bisa pemirsa sempurnakan dengan teknologi laser. Apalagi kita tadi mendengarkan penjelasan dari Mas Nurman bahwa adanya sumbatan itu akan meningkatkan risiko akan makin bisa menjadi sumbatan lebih lanjut. Nah, teknologi laser memiliki efek, memiliki fungsi untuk bisa memecah gumpalan-gumpalan tadi sehingga sirkulasi darah bisa menjadi lebih lancar. Nah, menariknya teknologi laser itu bisa kemudian meningkatkan hormon-hormon yang bisa membuat seorang tidur lebih berkualitas. Jadi tingkatkan kualitas pembuluh darah sama artinya dengan meningkatkan kualitas hidup sehat. Ayo lakukan sekarang, take action sekarang juga. Miliki gaya hidup sehat, sempurnakan dengan teknologi laser dan hidup makin berkualitas. Yuk pemirsa, take action sekarang juga menggunakan teknologi laser. Untuk bantu kendalikan hipertensi, cegah komplikasinya. Salah satunya serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Mari atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan juga tahukah pemirsa ini satu informasi tentang minyak zaitun, manfaat konsumsi rutin minyak zaitun. Saya minta Mbak Rita bisa tolong dijelaskan ya. Ya, nah pemirsa dan juga Ibu Kesi dan Pak Agus, tadi kita sudah sama-sama dengar Ibu Kesi telah melakukan perubahan pola makan. Nah, salah satu perubahan pola makan yang bisa pemirsa lakukan untuk bisa mengendalikan tekanan darah dan faktor risiko lain untuk serangan jantung adalah dengan mengkonsumsi minyak zaitun. Nah, kelebihan dari minyak zaitun ini terdiri dari kandungan asam lemaknya adalah tidak jenuh tunggal. Jadi asam lemak yang tidak jenuh tunggal ini kemudian akan meningkatkan kadar HDL, tetapi dia menurunkan kadar LDL darah. Jadi lebih signifikan menurunkan kadar LDL darah, sehingga dengan turunnya kadar LDL maka bisa mencegah sumbatan pada pembuluh darah. Jadi minyak zaitun dengan dikonsumsi dengan cara tepat bisa memperbaiki keadaan pembuluh darah. Tidak hanya itu, minyak zaitun ini juga punya fungsi untuk memberikan rasa kenyang lebih lama kalau dikonsumsi dalam jumlah yang memadai atau dalam jumlah yang sesuai dengan tinggi badan dan berat badan seseorang. Nah, kemudian minyak zaitun ini juga bisa digunakan sebagai sumber antioksidan karena di dalamnya ada kandungan fenolik atau kandungan antioksidan. Nah, jadi Ibu Kesi dan pemirsa di rumah, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mengganti minyak goreng di rumah. Minyak goreng itu bisa kita gunakan menjadi minyak olive, tetapi tentu dalam teknik pengolahannya tidak boleh dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Kita bisa pakai minyak olive ini dengan cara untuk ditumis, kemudian diongseng ataupun dicah, yaitu mengolah dengan minyak sedikit dan kemudian dicampur dengan olahan-olahan lainnya. Tetapi yang perlu diketahui juga bahwa minyak olive tidak hanya berperan sendiri ya, minyak olive ini bisa digantikan juga oleh minyak yang lain. Minyak kelapa sawit yang kalau kita olah dengan cara yang tepat juga memiliki fungsi yang sama dengan minyak olive. Juga perlu diingat nih Mas Edwin, kalau misalnya minyaknya sudah dipakai untuk diminum, maka syaratnya adalah minyak lainnya dibatasi. Jangan sampai minyak lain tetap dikonsumsi, double ya, biar gorengan double tetap ya. dikonsumsi, minyak olive juga ditambah jadi double minyaknya. Betul gitu sekali ya. Mbak Rita, karena 1 sendok minyak itu 100 kalori, jadi besar sekali. Kalau misalnya dilihat ya Ibu Kesi, pola hidup seperti apa yang membuat Ibu Kesi mengalami penyakit jantung seperti begini? Saat itu masih suka makan goreng-gorengan.
Ya, asin-asin. Tentunya nggak pakai minyak zaitun di situ ya. Belum. Oke. Asin-asin. Katanya Asin-asin. menghindari manis tapi jadinya suka asin. Iya, karena keluarga dari ayah saya itu penderita diabetes. Dia ada keturunan diabetes. oke. Jadi kayak apa ya? Mungkin udah parno duluan mungkin ya gitu. Jadi sejak masih remaja sih saya sudah menghindari, maksudnya mengurangi yang manis-manis gitu. Cuma kok larinya jadi belok dia, jadi ke hipertensi ya. Iya. Tidak cuma hipertensi, kolesterol juga ya. Kolesterol pun iya. Dari pelajaran seperti begini, kira-kira penyakit jantung koroner yang perlu orang ketahui dan perlu dipelajari, perlu sadar, itu apa Ibu Kesi? Yang pasti sih mungkin itu ya, jantung koroner itu penyakit yang mematikan ya pastinya ya. Jadi kita harus pintar jaga pola hidup, gaya hidup, pola makannya seperti itu sejak mulai dari sekarang. Karena kita nggak tahu nanti ke depannya ya seperti apa. Betul. Oke. Nah, Ibu Kesi sendiri tahu nggak komplikasi dari tensi tinggi, kolesterol yang tinggi, selain penyakit jantung koroner apa aja? Komplikasi bisa mungkin ke ginjal ya, komplikasinya, liver. Kalau kita berbicara tentang yang namanya komplikasi dari tekanan darah tinggi dan kolesterol yang tinggi, ini banyak sekali. Mulai dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, ini bisa terkena komplikasi dari penyakit pembuluh darah tersebut ya. Nah, kesemuanya ini merupakan komplikasi dari yang namanya kolesterol tinggi, bahkan tensi kita yang tinggi. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga agar kadar kolesterol kita tetap terjaga dengan baik dan tensi kita tetap terjaga dengan kadar yang baik? Ya, yang pastinya adalah yang pertama, kita jaga makanan kita jaga, kita perhatikan apa yang masuk ke dalam mulut kita. Kemudian apalagi olahraga rutin. Kita sempurnakanlah semuanya dengan teknologi laser. Teknologi laser ini teknologi yang seperti apa? Teknologinya pemirsa ini akan digunakan di pergelangan tangan kiri kita. Nanti akan menyinari pembuluh darah kita di sana. Pembuluh darah kita ini jika dia disinari oleh teknologi laser yang sudah terukur, maka pembuluh darah ini akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nantinya meskipun dia dihasilkan oleh pembuluh darah di pergelangan tangan kita, tapi akan beredar ke seluruh tubuh kita. Fungsinya, manfaat dari nitric oxide ini apa? Yang pertama akan mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita. Kemudian bisa melebarkan pembuluh darah kita. Dan yang pasti ketika pembuluh darah kita melebar, ini akan mengendalikan tekanan darah kita. Ketika tekanan darah kita terkendali, maka faktor resiko dari serangan jantung berulang atau serangan stroke berulang ini akan terus menurun ya Mbak Rita ya? Ya, betul sekali. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai teknologi laser? Teknologi laser ini bisa digunakan untuk nurunin tensi, untuk jantung juga, atau ada buat yang lainnya. Oke, ya jadi kalau kita berbicara tentang penyakitnya Bu Kesi pada saat ini kan terjadi sumbatan di pembuluh darah. Ini adalah gambaran, kira-kira gambaran pembuluh darah Bu Kesi sendiri yang sudah ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Maka yang namanya sumbatan ini nanti akan disinari oleh teknologi laser. Nah, teknologi laser inilah yang nanti akan membantu untuk menguraikan sumbatan-sumbatan di pembuluh darah. Bukan cuma pembuluh darah jantung saja, tapi pembuluh darah di seluruh tubuh Bu Kesi sendiri dan pemirsa di rumah ya. Nah, teknologi laser ini sudah ada 3 warna ya, ada laser merah, ada sinar kuning dan ada sinar biru. Yang kesemuanya jika dikombinasikan akan bermanfaat untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita, termasuk kualitas tidur dan kesenangan kita atau pola stres kita sendiri. Dan Ibu Kesi tadi kita sudah sama-sama melihat bahwa kadar kolesterol darah Ibu tinggi. Artinya ada sumbatan kan di dalam pembuluh darah Ibu. Risiko untuk terjadi sumbatan itu sangat tinggi sekali. Nah, Ibu Kesi dan juga pemirsa yang mempunyai kasus sama dengan Ibu Kesi, jangan tambah lagi sumbatan tersebut ya. Bagaimana caranya kita bisa mencegah supaya tidak lagi terjadi sumbatan? Yang pertama tentunya dengan menghindari konsumsi makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Semua jaringan hewan terutama yang jeroan itu tinggi kandungan kolesterolnya. Yuk, itu mulai kita hindari. Lalu semua makanan yang berlemak tinggi, entahkah dari santan kental ataupun kemudian dari makanan yang digoreng itu mengandung lemak yang tinggi. Dan kemudian tentu saja untuk penyempurnanya kita tingkatkan juga
juga makanan-makanan yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi sumbatan tersebut. Salah satunya adalah dengan meningkatkan asupan lemak tidak jenuh tadi yang bisa meningkatkan kadar HDL dan menurunkan kadar LDL. Dan kemudian gunakan teknologi laser. Sumbatan bisa di mana saja. Dengan teknologi laser, maka laser merah itu akan membuat gumpalan itu bisa dipecah. Dan itu bisa digunakan di tangan kiri dan juga di rongga intranasal hidung, ya. Nah, bagaimana dengan di rongga hidung itu? Ketika kita masukkan ke rongga hidung kita, maka pembuluh darah di rongga hidung kita akan menghasilkan zat yang sama, yaitu nitric oxide. Sehingga aliran darah ke area kepala kita terutama akan lebih lancar lagi dan mencegah terjadinya sumbatan di area kepala kita yang bisa menyebabkan serangan stroke itu sendiri. Gunakan teknologi laser untuk menjaga dan jadikan teknologi laser ini merupakan bagian dari gaya hidup sehat kita sekarang juga. Pemirsa, kalau mau Anda buktinya, mari saya ajak pemirsa untuk melihat anggota masyarakat Indonesia yang sudah banyak sekali pakai teknologi laser dan juga kondisi mereka sekalipun mereka sakit, tapi kondisi kesehatan mereka jauh meningkat, terutama pembuluh darah mereka. Mari kita lihat, ini cerita dari mereka semua. Keluhan saya berobat ke dokter jantung dan ke dokter internis. Jadi banyak obat-obatan saya seperti hipertensi, kolesterol, dan dari dokter jantung juga. Saya pakai laser sejak Agustus tahun 2021. Pemakaian laser itu saya kombinasikan dengan obat-obatan yang dikasih dokter. Jadi sekarang semua penyakit-penyakit saya itu seperti hipertensi, kolesterol, dan semuanya itu normal sekarang semuanya. Terima kasih teknologi laser. Itu dia pemirsa, mari sama-sama kita take action, kita pakai yang namanya teknologi laser. Tentunya itu akan menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Pola makan yang benar, Anda olahraga secara rutin, tidurnya teratur, apalagi disempurnakan dengan teknologi laser. Pasti hasilnya akan positif. Nah, mari kita lihat, ini adalah riwayat kesehatan dari Ibu Casey. Tentu saja hipertensi menjadi sumber utamanya, benar ya? Terjadi waktu kehamilan yang ketiga, tekanan darahnya mencapai 200. Waktu 200 apa yang dirasakan Ibu Casey? Pandangan kabur ya, ada bintik-bintik. Wah, sampai kabur ya Bu ya? Ya, pas dicek ternyata tensi tinggi. Oke, tensi tinggi pemirsa. Kadar kolesterolnya juga ikut tinggi, benar ya? Paling tinggi berapa masih ingat Ibu Casey? Paling tinggi terakhir 200. Hampir 300 kalau nggak salah ya. Hampir 300 pemirsa. Sempat terkena serangan jantung, ini yang mengubah hidup dan pola pikirnya. Bapak Agus juga begitu. Kita sudah berikan solusi. Apa yang kira-kira Ibu bisa dapatkan dari perbincangan hari ini, Bu? Yang pastinya tetap untuk harus semangat, jalani hidup sehat, dan coba produk dari laser. Berarti tertarik memakai teknologi laser? Tertarik. Kenapa tertarik, Ibu? Yang pasti untuk hidup lebih sehat ya. Seperti itu. Pemirsa, solusi demi solusi sudah kami berikan. Saatnya take action menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harapan kami dengan penggunaan yang rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang masih muda dan yang belum punya keluhan kesehatan apapun, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal kita untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Ayo segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.